Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai kajian dan komunikasi. Untuk anggota kelompok yaitu pertama-tama ada sesi Ramsi, terus yang baru ada Aikal Akselo, dan yang terakhir ada Mas Badir. Nah, dalam bentuk tujuan dari pokoknya ini adalah untuk membangun suatu sistem organisasi siswa dilanjut untuk organisasi kopi dari 50 juta zaman berdasarkan data dan sosial. Dan lalu komponen kata-kata itu bisa melakukan 10 orang dengan skor risiko dan jalan yang akan direkomendasikan untuk diberikan dalam zaman hasil ini harus disimpan dalam pimpinan xxxx buat hanya lulus risiko kredit gaji dan asuransi. Untuk supervisinya itu atributnya itu ada atributnya itu ada gaji dan presentasi cicilan terhadap gaji. Di gaji itu ada variabel gaji dalam satuan juta, terus ada variabel cicilan dalam satuan persen. Terus untuk jumlah nama linguistiknya ada gaji, variabel itu ada rendah, sedang, tinggi. Terus ada atribut cicilan, variabel itu ada ringan, sedang, dan berat. Lalu ada detail fungsi anggotanya, karena variabel gaji itu dalam satuan juta, ada rendah itu pakai trapezoidal, terus sedang pakai triangular, tinggi pakai trapezoidal juga. Untuk bagian parabola cicilannya ada ringan, sedang, berat pakai trapezoidal, triangular, dan trapezoidal juga. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Eksan. Untuk selanjutnya itu aturan implementasi yang akan kita implementasikan dengan gaji dan cicilan. Totalnya ada 9 aturan dari tabel ini. Untuk nomor 1, S1 rendah ringan, nantinya sudah selesai 2 selanjutnya. Untuk metode diskusi tingkatnya, metode rumus or sigma n i sama 1, alpha i sama 1 per sigma n i sama 1, dimana alpha adalah predikat dan Z adalah bisa dikenal alasan pemilihan metodenya itu efisien secara sesuai dengan ketentuan tugas. Selanjutnya ada implementasi program dengan bahasa Python. Dengan alur programnya itu Trik membaca CSV dulu dengan membaca CSV itu selanjutnya fungsi keanggotaan. Yang ketiga ada menghitungnya derajat menggunakan fungsi track dan tree buatan sendiri. Terus berikut adalah hasil 5,2 dengan resiko yang Korea dalam 5.0. Ingat 2,5 Terus kesimpulannya adalah sistem berhasil menyelesaikan kandidat graduate berdasarkan logika bahwa kombinasi gaji besar dan cicilan kecil menghasilkan skor resiko yang rendah, di mana implementasi metode weighted average menghasilkan nilai fix yang memudahkan proses perankingan. Dengan demikian, sistem ini berpikir sesuai dengan logika bisnis kredit konvensional, namun mampu memberikan penilaian yang lebih halus dan granular melalui penerapan logika bisnis. Itu adalah 3%. Selanjutnya adalah Dani, juga kelompok Dani. Di sini panduan penyelesaian studi kasus uji logik untuk Dani adalah kelayakan beasiswa sesuai dengan soal yang diberikan sebelum tugas. Pada presentasi ini kami akan membahas studi kasus analisis kelayakan beasiswa menggunakan metode uji logik Dani. Fokus kami adalah pada tahapan perhitungan secara sistematis dan penerapannya pada data mahasiswa nyata. Tahapan sistematis metode Mamdani. Metode Mamdani terdiri dari tahapan utama. Pertama adalah kodifikasi, yaitu mengubah nilai tegas menjadi nilai keanggotaan putih dengan interval 0 sampai 1. Lalu kedua adalah evaluasi rule atau inferensi, yaitu menerapkan aturan logika fuzzy yang bisa disebut dengan rule base dengan operasi himpunan min atau max.
Lalu ketiga adalah agregasi, yaitu menggabungkan semua hasil rule atau menggabungkan hasil inferensi dari semua aturan yang relevan. Lalu yang terakhir adalah defusifikasi, yaitu mengubah hasil fuzzy menjadi nilai akhir yang tegas atau bisa disebut dengan trips value. Di sini kami menggunakan studi kasus mahasiswa nomor 1, yaitu TOYES, dengan data masukan atau inputnya yaitu OFL bernilai 460 dan IPK 4.0 dan penghasilan orang tua sebesar 750.000. Data ini akan digunakan sebagai sistem input pada proses sistem kaji. Tahapan kuantifikasi paling rendah IPK pada studi kasus IPK paling tinggi kaji, yaitu buruk, cukup, dan bagus. Karena IPK TOYES dalam hal ini 0, yaitu nilai maksimal, maka derajat keanggotaan paling bagus bernilai 1. Sedangkan pada himpunan cukup dan buruk bernilai 0 artinya. Lalu tahapan kuantifikasi penghasilan dan TOEFL. Penghasilan orang tua sebesar 750.000 sesuai dengan hasil input yang tadi. Diversifikasi maka termasuk kategori kecil sehingga dihasilkan anggotaannya nilai 1. Untuk TOEFL nilai 450 termasuk kategori tinggi sehingga derajat keanggotaannya juga bernilai 1. Tahapan evaluasi rule atau mesin inferensi. Setelah kuantifikasi, kita masuk ke tahap evaluasi rule menggunakan mesin inferensi Mamdani. Dengan operator N menggunakan fungsi min, yang dimana min-nya akan menjadi 1 dan max-nya terdiri 0, maka berarti menghasilkan 1, sedangkan OR menggunakan fungsi max. Dengan rumus yang sama, min 1, max-nya terdiri 0, maka hasilnya 1. Soal pertama menyatakan bahwa jika IPK bagus dan penghasilan atau sedang, maka kelayakan tinggi. Nilai alfa untuk rule ini adalah 1. Rule keempat menyatakan jika nilai tinggi dan penghasilan kecil atau sedang, maka kelayakannya tinggi. Nilai alfa untuk rule ini juga 1. Rule lainnya tidak aktif karena memiliki derajat keanggotaan 0. Sini defusifikasi. Sebelum masuk defusifikasi, kita akan mengenal dulu langkah-langkah pada tahapan defusifikasi, yaitu yang pertama baik mengubah area fuzzy menjadi angka tegas dengan mencari titik pusat sesuai dengan grafik di samping kiri. Analisis grafik output tinggi berbentuk trapezium naik. Derajat keanggotaan penuh 1 berarti mengambil area tinggi. Ada estimasi nilainya skala kelayakan 0 sampai 100 sesuai dengan grafik di sebelah kiri. Di tengah area tinggi menghasilkan nilai sangat tinggi. Bila estimasi nilai kelayakan 8 sampai 9 layak atau tidak dilakukan. Lalu masuk defusifikasinya. Tahapan terakhir pada defusi menggunakan metode Android. Metode ini mencari titik pusat pada area lagi. Hasil agregasi karena daerah tinggi terpotong dari nilai 1, maka nilai akhir pada rentang tinggi. Hasil akhirnya berdasarkan hasil defusifikasi diperoleh ini nilai kelayakan 70-90. Ini menunjukkan bahwa TOYES sama klien direkomendasikan untuk menerima bahan ke kartu banyak. Ringkasan untuk presentasi kelompok ini yaitu sebagai kesimpulan IPK 4.0 dan TOEFL 450 dan penghasilan orang tua yang rendah menyebabkan 2 rule utama penuh, yang dimana rule utamanya yaitu IPK dan TOEFL pada derajat bagus dan tinggi. Hasil akhirnya menunjukkan kelayakan tinggi sehingga mahasiswa dinyatakan layak menerima beasiswa. Dan data tambahan untuk data yang kita analisis yaitu data fuzzy tidak selalu bernilai 0 atau 1. Pada kasus lain, nilai bisa berupa desimal. Oleh karena itu, penting untuk menghitung derajat keanggotaan dengan teliti, memotong grafik sesuai nilai alfa, dan menentukan titik tengah dengan Oke, sekian dari kelompok kami.
Apabila ada salah, ya, itu jelas. Ya, selesai. Yuk.